Kita beralih ke sorotan lain, Saudara. Dinas Energi Sumber Daya Mineral atau SDM Provinsi Sumatera Barat menyebut tambang yang diduga pemicu insiden polisi tembak polisi di Solok Selatan merupakan tambang ilegal. Dinas SDM Provinsi Sumatera Barat memastikan tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden polisi tembak polisi di Kabupaten Solok Selatan tidak mengantongi izin atau ilegal. Ada 3 tambang galian C di Kabupaten Solok Selatan yang mengajukan izin ke provinsi. Namun baru 1 diantaranya yang mengantongi izin operasi produksi. Sementara 2 lainnya baru mengantongi izin eksplorasi. Baru 1 yang sampai kepada tahap operasi produksi. Tambang sirtu, pasir dan batu yang menyebabkan insiden polisi tembak polisi di Sungai Pagu itu bagaimana, Pak? Dia itu belum ada izinnya kalau saya. Sebelumnya, Saudara, Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansar meninggal di tangan rekannya sendiri pada 22 November yang lalu. Peristiwa tersebut yang dilakukan oleh AKP Dadang Iskandar bermotif tak terima Kompol Ulil ini menangkap pelaku tambang galian C di Solok Selatan. AKP Dadang tidak terima dan melakukan penembakan terhadap korban hingga tewas. Peristiwa menjadi perhatian publik dan juga DPR. Komisi 3 DPR pun kemudian memanggil Kapolda Sumatera Barat dan Kapolsek Solok Selatan yang diagendakan pada hari ini, Saudara. Untuk mengetahui informasi terkini pemanggilan Kapolda Sumatera Barat dan juga Kapolres Solok Selatan di DPR, kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV. Sudah ada Tifal Solesa di gedung DPR MPR di pagi hari ini. Selamat pagi, Tifal. Tifal, bisa mendengar suara di studio, Tifal? Ya, Adisti. Ya, Tifal, kita tahu hari ini Kapolda Sumatera Barat dan juga Kapolres Solok Selatan ini dipanggil oleh Komisi 3 DPR dan pemanggilan ini apakah apa yang ingin kemudian didalami dalam pemanggilan hari ini, Tifal? Pemanggilan terhadap anggota polisi ini tentu untuk meluruskan kronologi. Tapi yang saya pahami sejauh ini setidaknya, Disti, pada pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat untuk kasus penembakan terhadap pelajar di Semarang terlebih dahulu yang akan dilangsungkan rapat dengar pendapatnya di ruang rapat Komisi 3 DPR RI. Jadwal sekali lagi akan berlangsung kira-kira tidak sampai 10 menit dari sekarang ya, pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat, dan nanti akan dihadiri oleh Kapolres Semarang, Kombes Irwan, dan juga dari pihak keluarga pelajar SMK Negeri 4 Semarang yang menjadi korban dalam insiden penembakan. Itu baru satu agenda yang terkonfirmasi setidaknya untuk sejauh ini, namun untuk agenda lain juga masih akan tetap dicermati. Yang saya cermati di ruang rapat Komisi 3 masih persiapan akhir sebelum akhirnya rapat dengar pendapat akan dilangsungkan di ruang rapat Komisi 3 DPR RI karena penegasan sekali lagi ini berkaitan lagi dengan kronologi yang simpang siur beredar di masyarakat. Posisi Komisi 3 adalah untuk mencermati setiap kasus yang muncul belakangan ini, terutama masalah tidak hanya itu insiden polisi tembak polisi di Solok Selatan, tapi juga masalah polisi yang menembak pelajar di Semarang, Jawa Tengah. Ini untuk meluruskan, termasuk juga akan mengambil langkah-langkah lain yang kiranya bisa diambil oleh Komisi 3 DPR RI yang berkonsentrasi pada aspek hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau APH begitu, untuk memastikan langkah-langkah yang bisa diambil berikutnya oleh parlemen. Itu yang baru terbaca sejauh ini, termasuk juga nanti kemungkinan lain yang bakal terjadi di ruang rapat Komisi 3. Sejauh ini rapat nantinya bakal berlangsung secara terbuka. Adisti. Oke, jadi kami akan konfirmasi ulang. Untuk agenda pertama adalah pemanggilan dari Kapolrestabes Semarang soal insiden penembakan oknum polisi terhadap salah satu pelajar SMK di Semarang. Betul ya, Tifal? Betul. Sementara Betul, untuk Adisti, dan akan berlangsung kira-kira pukul 9.30 nanti. Oke, sementara untuk kasus yang polisi tembak polisi, apakah juga diagendakan hari ini untuk RDP ataupun pemanggilannya?
Saya masih akan mengonfirmasi lagi soal itu, tapi setidaknya ini juga bahan cermatan yang difokuskan juga oleh Komisi 3 DPR RI, mengingat kasusnya juga masih tetap bergulir. Sidang etik sudah dilakukan waktu itu terhadap polisi Dadang yang kemudian dipecat dari keanggotaan kepolisian, dan proses pidananya juga masih tetap berjalan. Ini juga akan kami cermati lagi di ruang rapat Komisi 3 saat rapat akan dimulai tidak lama lagi pukul 9.30 nanti, Adisti. Oke, selain tadi Anda sebutkan soal kronologi dan juga langkah selanjutnya apa yang akan dilakukan oleh DPR dan juga Polri, apakah juga akan turut dipanggil juga Kompolnas dalam hal ini di agenda hari ini? Tidak secara spesifik disebutkan bahwa akan ada pemanggilan terhadap lembaga lain, entah itu Kompolnas ataupun juga Komnas HAM. Tapi yang saya cermati sejauh ini dari pihak Komisi 3, mereka ingin mendapatkan beberapa fakta yang berkaitan langsung dengan dua insiden itu, baik itu insiden polisi tembak polisi di Solok Selatan maupun juga polisi tembak pelajar di Semarang, Jawa Tengah, karena ada beberapa versi polisi menyebut dengan versinya maupun juga dari pihak pelajar maupun juga korban dalam insiden penembakan di Solok Selatan juga demikian begitu. Nah, ini juga yang masih akan tetap digali mengingat proses pidananya juga tetap berjalan di kedua kasus di dua titik berbeda, maupun juga untuk aspek etiknya begitu, terutama untuk kasus polisi tembak pelajar di Semarang, Jawa Tengah ini. Masih butuh konfirmasi lebih lanjut lagi soal ini, terutama dinamika yang bakal berlangsung nanti di ruang rapat Komisi 3 DPR RI, Adisti. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Tifal Solesa melaporkan langsung dari Gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Saudara, ada kabar gembira untuk Anda yang ingin bepergian di libur Natal dan juga Tahun Baru, karena Presiden Prabowo Subianto menegaskan kebijakan pemerintah untuk menurunkan harga tiket pesawat saat libur Natal dan Tahun Baru. Informasi lengkapnya akan hadir sesaat lagi.